Shalom semuanya, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam program Word of Wisdom. Bila banyak yang menyakitimu, berarti kamu orang baik. Sebab hanya pohon yang berbuah yang dilempari batu. Yesaya pasal 32 ayat 12 berkata, "Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat." Siapa bilang orang yang berbuah lebat itu tidak ada gangguan? Semakin Anda lebat berbuah, semakin banyak orang yang akan menyakitimu. Itu sebabnya jangan takut dan jangan putus asa, tapi bersyukurlah. Efesus pasal 4 ayat 31 dan ayat yang ke-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingat, semakin tinggi posisi kita, semakin besar anginnya. Jadi semakin kita menjadi berkat bagi banyak orang, akan semakin banyak orang yang iri dan tidak suka pada kita, walaupun banyak juga yang suka. Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-11 berkata, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Hidup itu bukan lomba lari, melainkan lomba untuk berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita mewujudkan mimpi, namun seberapa banyak manfaat yang bisa kita berikan ke orang lain di saat mimpi itu bisa terwujud. Pengkhotbah pasal 1 ayat 17 dan 18 berkata, "Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan." Sepandai dan sehebat apapun kita berbagi, tidak akan pernah bisa memuaskan hati orang lain. Selalu ada cacat dan celah, selalu ada kekurangan, sebab tidak ada satupun orang yang mampu menerjemahkan pikiran dan tujuan kita kepadanya. Yesaya pasal 44 ayat 18. "Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami." Untuk menemukan orang yang tepat, Tuhan akan mematahkan hatimu agar kita tidak melayang karena pujian dan juga tidak tumbang karena cacian. Sebab Tuhan ingin membuat kita tegar dan kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan angin sakal, yaitu celaan dan hujatan. Dari mereka yang iri pada kebaikan yang kita lakukan. Yeremia pasal 9 ayat 24. "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan."
Tuhan itu memahami doa. Itu doa kita. Bahkan ketika kita tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengatakannya, jangan pernah kecewa dan tawar hati. Jadi bermegahlah sekarang juga, karena Tuhan itu baik adanya sampai selama-lamanya. Keluaran pasal 32 ayat 34, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Kita hidup untuk memberi manfaat, bukan untuk memanfaatkan. Kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Seandainya tidak berguna bagi si penerima, paling tidak bermanfaat bagi si pemberi. Sebab Tuhan tidak akan pernah mau berhutang pada orang-orang yang suka memberi. Dia akan membalas jauh lebih banyak dari apapun yang sudah kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah hidup kami Bapa terus menghasilkan buah dan terus berbuat baik. Karena kami ingin Bapa terus menjadi seperti karakter-Mu Tuhan, yaitu suka berbuat baik dan terus memberi yang terbaik. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu semuanya, dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Biar mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan hidup mereka menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.